Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita, beliaulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu dosen pengampu mata kuliah etika profesi keguruan dan juga teman-teman, sehingga kami bisa sedikit menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Sebelumnya kami dari kelompok 9, saya sendiri Ahmad Kanzi dan juga ada Akhi Eri Hermawan. Pembahasan kita pada hari ini adalah tentang tema etika guru terhadap rekan sejawat. Etika guru terhadap rekan sejawat ini dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama ada mengenal dan memahami kepribadian rekan sejawat agar bisa saling bekerja sama. Kemudian tema yang keduanya yaitu menjalin komunikasi dengan rekan sejawat untuk kepentingan pendidikan. Kita langsung saja. Yang pertama yaitu mengenal dan memahami kepribadian rekan sejawat agar bisa saling bekerja sama. Sekolah merupakan sebuah organisasi di mana di dalamnya terdapat sekumpulan manusia yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sekumpulan manusia itu disebut seorang guru atau para guru dan juga tenaga kependidikan. Sedangkan tujuan tersebut adalah visi sekolah yang akan dicapai. Keberhasilan sekolah mencapai visinya sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam bekerja sama. Tetapi tidak mudah bagi semua guru untuk bekerja sama. Ada beberapa faktor yang menjadikan guru itu enggan untuk melakukan kerjasama ya. Yang pertama, adanya perbedaan antara guru senior dan guru junior. Ini berlaku di sekolah-sekolah ya. Ada sekolah-sekolah memang khusus suka ada yang membedakan antara guru junior dan juga guru yang senior ya. Kemudian adanya pembedaan perlakuan terhadap guru PNS dan non PNS ya. Ini biasanya terjadi di sekolah-sekolah negeri ya. Pembedaan perlakuan tersebut erat kaitannya dengan pemberlakuan suatu kebijakan. Kemudian ada lagi adanya ketidakjelasan aturan sekolah ya, atau aturan kerja di sekolah. Masing-masing sekolah sudah memiliki aturan ya. Aturan di sekolah negeri itu tentu berbeda dengan sekolah yang swasta. Sekolah yang swasta itu kan ditentukan oleh yayasan ya, sedangkan negeri itu kan ditentukan oleh ya negeri, beda dengan swasta ya. Kemudian adanya ketidaksamaan visi sekolahnya. Ketidaksamaan terhadap visi sekolah pada guru lebih banyak dipengaruhi oleh adanya kepentingan pribadi yang lebih kuat ya dibandingkan dengan kepentingan bersama, yaitu dalam hal ini adalah kepentingan sekolah. Selanjutnya adanya kelompok-kelompok tertentu di sekolah ya. Munculnya kelompok-kelompok tertentu di sekolah biasanya terjadi karena adanya sikap pro dan kontra ya terhadap kepemimpinan ataupun kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah. Selanjutnya adanya perbedaan ide dan teknik dalam mencapai visi sekolah yang tidak disikapi dengan bijaksana ya. Sebagian besar penyebabnya adalah guru enggan bekerja sama dalam mencapai visi misi sekolah ya, karena perbedaan umur dan pengalaman ya. Dan juga kepentingan individu ataupun potensi guru dan cara pandang guru terhadap kepemimpinan sekolah ya. Oleh karena itu dibutuhkan adanya silaturahmi ya. Upaya silaturahmi yang dijalin oleh guru dan rekan sejawatnya dapat diwujudkan ya dalam 3 aspek ya. Yang pertama, membiasakan berbuat baik kepada rekan sejawat, kemudian membagi sesuatu yang lebih membutuhkan bagi rekannya, dan juga bisa menyayangi rekan sejawat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Hermawan izin melanjutkan materi makalah kelompok 9 yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman kita Ahmad Kanzi. Pada makalah kami yang membahas tentang etika guru terhadap rekan sejawat, terdapat subbahasan penting di dalamnya, yaitu menjalin komunikasi dengan rekan sejawat untuk kepentingan pendidikan. Sebagaimana kita tahu semuanya bahwa guru itu manusia biasa, ia makhluk sosial, ia perlu berinteraksi dan juga perlu bekerja sama dengan teman-temannya atau rekan-rekannya untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, untuk bisa menjalani kewajiban-kewajiban ia terhadap murid-muridnya atau terhadap lembaga sekolah. Maka komunikasi ini dinilai sangatlah penting bagi seorang guru.
Kemudian komunikasi dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah komunikasi personal. Komunikasi personal dibagi ke dalam 2 bagian lagi. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi antar individu dengan dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah komunikasi antar pribadi. Nah, ini adalah komunikasi yang dilakukan antar satu individu dengan pribadi yang lain atau orang lain. Kemudian bentuk yang kedua adalah komunikasi kelompok atau group communication. Komunikasi kelompok merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh satu kelompok atau lembaga atau organisasi dengan organisasi lainnya atau lembaga lainnya. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi massa. Komunikasi ini dilakukan melalui media massa seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, film, blog, website, atau lain sebagainya. Seperti sekarang banyak media-media yang terbaru dan termutakhir. Kemudian ada 8 komponen yang terdapat dalam kegiatan komunikasi yang kita singkat dengan speaking, SPEAKING, yaitu kita bahas yang pertama adalah S-nya setting and scan, di mana setting berkenaan dengan waktu dan tempat komunikasi berlangsung, sedangkan scan mengacu pada situasi fisiologis komunikasi. Yang kedua adalah partisipan, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi, baik sebagai pembicara maupun pendengar atau sebagai pengirim pesan maupun penerima pesan. Kemudian yang selanjutnya ends merujuk pada maksud dan tujuan komunikasi. Kemudian yang keempat sequence, bentuk dan isi pesan dalam komunikasi maksudnya. Kemudian key mengacu pada nada, cara dan semangat di mana suatu pesan singkat dikomunikasikan dengan suasana hati yang senang, serius, singkat, dan tidak bernuansa negatif. Jadi yang utama harus positif. Kemudian yang selanjutnya adalah instrumentalities, mengacu pada jalur bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi seperti jalur lisan maupun tulisan. Kemudian norm or interaction and interpretation, mengacu pada norma atau aturan dalam berkomunikasi. Kemudian yang terakhir adalah genre, mengacu pada jenis penyampaian seperti narasi, pepatah, doa, dan sebagainya. Jadi kesemuanya itu bisa kita singkat dengan speaking. Oke, selanjutnya kemampuan guru dalam berkomunikasi dapat diaktualisasikan melalui kemampuan bahasanya yang meliputi 4 kategori. Yang pertama adalah kemampuan berbicara, yang kedua adalah kemampuan mendengar, ketiga kemampuan menulis, dan terakhir adalah kemampuan membaca. Berdasarkan keempat kemampuan berbahasa tersebut, maka guru juga bisa berkomunikasi secara efektif dengan menggunakan 4 cara. Cara yang pertama, memulai sesuatu pembicaraan untuk kepentingan pendidikan tanpa harus menunggu rekan sejawatnya membicarakannya terlebih dahulu. Yang kedua, mendengarkan pendapat dari rekan sejawatnya dengan penerimaan yang antusias dan segera menindaklanjutinya. Yang ketiga, menuangkan maksud pembicaraannya dalam tulisan, manakala guru tidak bisa menemui rekan sejawatnya secara langsung atau tidak bisa menelponnya secara langsung. Kemudian, membaca komentar secara tertulis dari rekan sejawatnya dengan penuh antusias dan segera menindaklanjutinya. Nah, jadi sekian pemaparan dari kami kelompok 9. Kesimpulannya adalah sekolah merupakan suatu organisasi di mana di dalamnya terdapat sekumpulan manusia ataupun para pendidik yang saling bekerjasama untuk mencapai suatu tujuannya. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan guru enggan melakukan kerjasama. Yang pertama, adanya perbedaan antara guru baru dan guru yang lama. Kemudian adanya perbedaan perlakuan antara guru PNS dan non-PNS. Kemudian adanya ketidakjelasan aturan kerja sekolah. Kemudian adanya ketidaksamaan visi sekolah. Kemudian adanya kelompok-kelompok tertentu di sekolah. Dan yang terakhir, adanya perbedaan ide dan teknik dalam mencapai visi sekolah yang tidak disikapi dengan bijaksana. Kemudian selanjutnya yaitu menjalin komunikasi dengan rekan sejawat ya. Seorang guru juga merupakan suatu makhluk sosial yang memerlukan bantuan dari guru lain ya. Nah, di sini terdapat 3 komunikasi ya. Komunikasi yang dibedakan menjadi 3 bagian ya, ataupun 3 bentuk. Yang pertama adanya komunikasi personal, kemudian komunikasi kelompok, dan yang terakhir komunikasi massa. Itulah pemaparan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman, dan bagi teman-teman
yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun menambahkan, silahkan teman-teman bisa menambahkannya di kolom komentar ya, di kelas kita, Classroom. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.